Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para thalabatul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Asar berjamaah. Kemudian kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dari saya pribadi ucapkan atas lembaga pendidikan Az-Zad, baik untuk tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi Z, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk bersilaturahmi, bermuajahah dengan antum semua thalabul ilmi yang sebelumnya saya ke Cianjur. Ya, memang tidak ada rencana khusus untuk berkunjung ke Mahad ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk bisa berkunjung. Masya Allah. Para thalabatul ilmi yang dimuliakan Allah taala, judul singkat di nasihat ini adalah limadza nata'allam wa lima nata'allam wa kaifa nata'allam. Judulnya adalah buat apa kita belajar, atau kenapa kita belajar. Nah, kalau saya tanya untuk tingkat SMP SMA, yang paling jauh dari mana? Dari mana? Dari mana? Afrika, Mali. Oh, dari Mali, masya Allah. Teman adanya itu ya? Satu negara sama Isa. Oh, Isa. Masya Allah, dari Mali. Tapi Malinya udah Indonesia ya. Yang paling jauh dari mana? Ada yang Dari Sulawesi? Manado. Manadonya mana? Dari mana? Dari Manado. Saya udah 4 kali kalau nggak salah ke Manado nya. Kota Mubago juga. Kota Mubago mana? Ada yang di Kota Mubago? Masya Allah. Iya, Kota Mubago. Tahu Ustadz siapa di Kota Mubago? Ada alumni dari Yausunnah di Kota Mubago, Ustaz. Saya dulu ada pengabdian ke sana, Ustaz Thoriqul Huda. Iya, Thoriqul Huda. Iya. Limadza nata'allam? Buat apa kita belajar? Nah, ini termasuk untuk mahasiswa juga gitu. Salah satu problem kita di Indonesia, banyak orang yang tidak sukses belajar karena tidak tahu untuk apa belajar. Mungkin di antara kalian ada yang kelas 7 sekarang? Kelas 7? Angkat tangan kelas 7. Kelas 7-nya angkat tangan. Kelas 10?
kelas 10. Nah, dalam kalimat yang singkat ini saya ingin bicara termasuk juga mungkin untuk mahasiswa. Untuk apa sih belajar gitu? Kita sebagai bangsa yang besar Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah saya udah ke Sabang dan udah ke Merauke, alhamdulillah. Itu belum semuanya benar dalam memandang kenapa belajar. Sebagian di antara kalian mungkin belajar itu kenapa? Karena dianjurkan pemerintah untuk belajar. Ada wajar dikdas. Sebagian kalian mungkin belajar itu karena disuruh orang tua suruh belajar. Sebagian di antara kita ada yang belajar hanya ingin dapat secari kertas, namanya rapot atau namanya syahadah, ijazah. Jadi sejumlah kita belajar itu untuk apa? Untuk dapat nilai, untuk dapat ijazah. Saya tidak mengatakan tidak butuh ijazah. Saya juga tidak mengatakan antum nggak perlu cari ijazah. Tetapi sudah barang tentu kita belajar dan pendidikan bukan untuk secari kertas, bukan untuk ijazah. Karena dipastikan juga nanti antum akan merasakan sebagian orang-orang, boleh saya katakan sebagian ustadz yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi yang hanya ingin menyelesaikan studi sehingga dapat ijazah, pasti ilmunya terbatas dengan ijazahnya. Saya sering mengatakan begini ya, Ustadz Muqarrar katanya. Kenapa dikatakan Ustadz Muqarrar? Karena ilmunya hanya terbatasi dengan pengalaman dia di kelas saja gitu. Nah, ini juga jadi masalah kalau kita belajar hanya untuk ijazah. Karena ilmu itu luas, nggak mungkin bisa dibatasi dengan ijazah yang pernah kita dapatkan. Ada lagi orang itu belajar karena ingin semata-mata kerja. Untuk apa belajar? Ya ingin kerja. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim atau dalam pijakan umum untuk apa kita belajar, maka para ulama itu menjawab dengan dua kalimat sederhana. Limadza nata'allam? Talabul ilmi darurah basyariyah, daruratul hayat, wa faridatun syar'iyyah. Jadi kalau antum itu menyadari, kalian menyadari untuk apa sih belajar? Kenapa mesti dari Gorontalo ke Zad, ke Cianjur gitu? Kenapa antum mesti berkumpul di sini? Ngapain antum? Ngapain di sini? Ngapain antum ke sini? Untuk apa? Jawabannya sederhana. Darurah basyariyah, kebutuhan manusia. Al insanu la yakunu insanan illa bil ilmi, wal muslimu la yakunu musliman illa bil ilmi. Ilmu itu tuntutan manusia. Jadi memang kebutuhan kita sebagai manusia butuh ilmu. Kita sebagai seorang muslim tidak akan jadi muslim sejati tanpa ilmu. Jadi bagi seorang muslim, kita menyadari bahkan bukan hanya muslim sebenarnya. Manusia secara fitrah itu butuh untuk belajar. Untuk menghadapi tantangan hidup,
kalian saya betul belajar. Yang kedua, dalam Islam fardhu syar'iyyah. Jadi belajar itu tuntutan syariat. Allah memerintahkan kita belajar, Rasul memerintahkan kita belajar. Allah menurunkan ayat yang pertama, apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu diawali dengan ilmu, karena dengan ayat Iqra. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam adalah dipilih Allah, gitu kan. Kemudian kenapa Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam? Apa yang menjadi kelebihan Nabi Adam? Ilmu. Apa ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a. Jadi manusia itu diangkat derajatnya, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam alaihi salam karena Allah menganugerahkan ilmu kepada Adam alaihi salam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi di sini menunjukkan untuk apa sih kalian belajar? Kalian belajar itu untuk memenuhi kebutuhan kita karena kita manusia. Kalau jadi monyet, maaf gitu ya. Kalau jadi monyet, kalau jadi domba, kalau jadi kerbau, nggak usah belajar. Tapi kalau antum jadi manusia harus belajar gitu. Karena tidak akan sampai kepada martabat manusia yang sesungguhnya, martabat manusia yang punya martabat, kecuali dengan ilmu. Demikian juga ketika kita jadi muslim, muslim yang paling bermartabat adalah muslim yang punya ilmu. Makanya dalam surah yang paling kalian tahu, surah apa? Al-Mujadilah. Coba bacakan ayat. Belum hafal. Baru kelas 7. Dari mana dulu SD-nya? Ajar apa? Hafal berapa juz? Belum ada hafalan. Masya Allah, nggak apa-apa. Tapi di sini insya Allah akan hafal Quran. Ya. Yang kelas 8 mana? Yang kelas 8? Kelas 8? Kelas 8. Surah Al-Mujadilah. Apa ayatnya? Ayat yarfa'illahu apa? Ingat nggak ayatnya? Ya. Yang kelas 9 mana? Kelas 9. Apa ayatnya? Coba bacain. Enggak, ayat itunya aja, ayat yang Allah mengangkat derajat. Iya. Apa ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi berarti di situ menunjukkan bahwa orang beriman yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang dianugerahkan ilmu. Jadi belajar itu bukan karena undang-undang pemerintah kita, bukan. Mencari ilmu bukan karena orang tua kalian menyuruh belajar, tapi sesungguhnya kebutuhan kalian sendiri gitu. Kebutuhan kita sendiri belajar itu. Tuntutan kita sebagai seorang manusia, tuntutan kita sebagai seorang muslim, ya kita harus belajar. Makanya mestinya para santri yang saya cintai, santriwati yang saya cintai, artinya apa? Semestinya belajar itu enjoy kalian itu. Mestinya kalian itu nyaman belajar itu. Kenapa? Karena belajar itu tidak boleh ada tuntutan Ustadz Didin, nggak ada tuntutan Ustadz Adha, lupa antum, nggak ada tuntutan Ustadz Aris atau Ustadz yang lainnya, nggak ada. Mestinya belajar itu atas niat kalian,
atas kebutuhan kalian. Walaupun di sini ada kurikulumnya gitu, ada kurikulum ini hanya membantu buat kita belajar. Tapi sebenarnya belajar itu adalah kebutuhan kita. Tidak berkaitan dengan peraturan pemerintah, tidak berkaitan dengan hanya tuntutan orang tua, tidak berkaitan dengan tuntutan sekolah, bukan. Tetapi kita hidup wajib dengan ilmu. Dan kita diperintahkan Allah, bukan orang tua kita yang memerintahkannya. Allah yang memerintahkan langsung dengan kalimat yang tegas dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Rasulullah SAW berkata apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Makanya kalau kalian belajar dan kalian akan dianugerahkan ilmu, ketika kalian belajar ada dalam nilai kesadaran kalian dan ada dalam nilai kebutuhan kalian terhadap ilmu itu gitu. Kalau kita belajar tanpa nilai sadar kita itu adalah belajar dan tanpa memandang butuh untuk belajar, tidak berarti apa yang kita pelajari gitu. Makanya sekarang digagas dengan istilah deep learning katanya. Apa itu? Pembelajaran mendalam. Untuk apa? Agar kalian itu sadar, saya sedang belajar, saya itu butuh ilmu. Saya ingin menyebutkan kalimat singkat di sini ya. Kata para ahli, untuk apa kita belajar? Yang jelas belajar bukan sekedar untuk dapat secari kertas, namanya rapat atau ijazah ya. Tapi saya tidak beranggapan tidak perlu ijazah, enggak. Kalian silakan kuliah sampai dapat gelar profesor, silakan. Dan itu dituntut. Walaupun Ustaz Abu Qatadah tidak punya ijazah itu jangan. Untuk apa ijazah? Untuk hidup tidak bisa menolong apa-apa sebenarnya ijazah itu gitu. Tapi untuk apa kita belajar? Catat oleh kalian, belajar selain yang tadi, belajar itu untuk 3 hal. Kenapa kalian belajar? 1, agar kalian jadi insan yang bijak. 2, agar kalian jadi insan yang bajik. 3, agar kalian menjadi insan yang kritis, kreatif, mandiri. Itu tujuan belajar. Yang perhatikan. Untuk apa belajar? Agar menjadi insan yang bijak. Apa ciri insan yang bijak itu? Ada 3 ciri insan yang bijak. 1, jauh dari bodoh. Jadi insan yang bijak itu manusia yang intelek, berilmu. Kedua, yang jauh dari taklid buta. Ketiga, open minded. Open minded itu apa? Manusia yang terbuka dengan penemuan-penemuan baru. Jadi untuk apa kalian itu belajar? 1, agar jadi insan yang bijak. Insan yang bijak itu apa? Insan yang bertindak berdasarkan nilai ilmu. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh kita, tidak ada yang dilakukan oleh kalian kecuali ada nilai ilmiahnya. Contohnya gini, dalam semua hidup, baik dunia atau akhirat, kalian wudu. Kenapa wudu baca bismillah dulu? Mana dalilnya? Kenapa wudu harus cuci telapak tangan dulu? Cari dalilnya. Itu namanya insan bijak. Karena insan bijak itu tidak melakukan sesuatu kecuali ada nilai ilmiahnya. Mana datanya? Dan termasuk bukan hanya berbicara tentang agama, tentang dunia. Sekarang insan bijak itu, contoh, jika kalian ingin nanam lele, ikan lele, diukur berdasarkan ilmu,
yang cepat besar seperti apa? Itu harus berdasarkan nilai ilmiah. Nanam jagung yang cepat, jauh dari hama, kemudian jagungnya besar, ada data ilmiahnya, ada sumber ilmiahnya untuk itu. Itu namanya orang bijak. Sekarang banyak penguasa, pejabat, gubernur, mudir sekolah bertindak tanpa nilai ilmiah, tanpa observasi dulu, tanpa penelitian dulu. Itu mau dikatakan tidak bijak. Jadi kenapa kalian belajar? Agar nanti berbuat dalam hidup itu berdasarkan nilai ilmiah. Karena orang yang bertindak dalam bentuk apapun tanpa ilmu itu bentuk kedzaliman. Maka identik bodoh dengan dolim dan adil dengan ilmu. Jadi kalau dolim identik dengan jahil dan adil identik dengan ilmu. Nah ini dalam semua hal hidup ini. Contoh sekarang yang lagi kuliah di ZAN, teman-teman yang lagi kuliah, Ustaz Abu Qatadah ngomong ya, ini bukan masanya kalian ini hanya untuk menghafal. Kalau untuk menghafal anak TK pun bisa ya, mencatat ya. Contohnya apa? Apa hukum menyentuh istri? Dihafal. Ihtalafal ulama'u ila salasati aqwal. Ulama berpendapat 3 aqwal. Kata Imam Syafi'i batal. Kata Imam Malik mutlak tidak batal. Kata Imam Ahmad kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat tidak batal. Tetapi yang bijak, orang yang punya intelektual dan berilmu, dia akan mencari tentang struktur pendalilannya. Kenapa dikatakan tidak batal menurut Imam Malik? Mana dalilnya, struktur dalilnya seperti apa, sehingga dikuasai gitu. Itu namanya intelek. Jadi sekolah itu bukan untuk hanya menghafal, tapi agar kita itu mampu memiliki pengetahuan yang dalam. Contoh kalian sekarang yang sederhana aja, mulai dari SMP, kalian ini SMA belajar tentang jenis binatang, karnivora, herbivora, flora fauna, tentang ikan itu. Diteliti gitu kan, tentang jenis ikan ini berkembangnya seperti apa. Kan kalian tahu ya, kalau kalian nanti jadi perikanan, mujair itu nggak perlu dibikin tempat untuk penetasannya. Tapi ikan gurame, ikan emas itu tidak bisa beranak biasa. Berarti orang yang mempelajari nama-nama ikan saja, ya, saya tidak akan jadi presiden cuma nanya ikan kan itu. Tapi saya akan mencari mana di antara kalian yang punya intelektual, melakukan observasi tentang jenis-jenis ikan yang tadi dikatakan. Coba kalian telaah. Ikan ini nu penting ada jantannya, ada betinanya. 3 bulan itu udah ribuan. Itu namanya apa? Ikan mujair. Tapi kalau ikan mas, walaupun di situ banyak betinanya dan banyak jantannya, itu tidak akan pernah beranak begitu. Kalian harus mencari tempat khusus, ditempatkan khusus, prosesnya begini. Itu namanya apa? Ilmu penelitian, bukan dihafal. Jadi orang yang berilmu itu, kenapa kalian harus belajar? Agar kalian itu bijak dalam bersikap. Yang kedua apa? Ciri bijak tadi, agar tidak taklid buta. Taklid buta itu dalam berbagai segi. Contoh, hari ini kan contohnya ini ya, kalian mungkin contoh jangan orang biasa, ustadz saja gitu. bukan hanya kalian, ustadz ya. Berita tentang Palestina, berita tentang Israel dan sebagainya, tanpa diteliti
tanpa dicerna, di-share di mana-mana. Itu namanya orang yang tidak bijak. Kenapa? Karena orang yang mengalir dengan semua yang didengar, mengalir dengan semua yang dilihat tanpa penelitian, itu namanya tidak bijak. Tapi kalau orang yang bijak itu ada berita, teliti dulu. Hatta benar itu berita, dia tidak akan menyampaikan berita itu kecuali mengandung manfaat gitu. Kenapa? Karena bijak gitu. Tapi orang yang biasa, setiap apa yang didengar disampaikan, setiap apa yang dilihat diberitakan. Kenapa? Karena tidak bijak. Yang ketiga, ciri manusia yang bijak itu adalah open minded. Artinya apa? Mampu untuk mencerna dari berbagai informasi dengan hal-hal baru. Ya, karena kita mesti open minded. Kenapa? Banyak perubahan, banyak penelitian, banyak pengetahuan. Kalian tidak bisa hidup umpamanya hanya pengalaman di sini. Mesti mencari pengalaman di tempat lain. Mesti mengetahui sesuatu hal-hal yang lain. Agar apa? Agar menjadi sempurna ilmu itu. Saya berikan contoh yang sederhana aja. Saya sering sampaikan di mana-mana, termasuk di Ihya Sunnah. Contoh, antum hafidz Quran, kemudian belajar qiraahnya, masya Allah, tapi agak anti belajar suara gitu, sehingga suaranya fals gitu. Satu ketika ingat ya, kalian yang hafal Quran, bahkan qiraah minimalnya 3 qiraah dari qiraah sabah, satu ketika akan kalah oleh orang yang hanya 5 juz hafalannya, benar bacaannya, tapi suaranya merdu. Jadi artinya apa? Kita itu harus mau terbuka dengan sesuatu yang dianggap akan membantu kesuksesan kita dari sisi lain. Dalam bahasa saya, skill dibantu dengan skill, ilmu dibantu dengan ilmu. Harus mau keterbukaan dalam hidup ini. Contoh tadi, bacaan yang benar, qiraah yang benar, dibantu dengan suara yang baik akan lebih sempurna. Apa salahnya kita itu sedikit belajar suara? Kalau Ustaz Abu Qatadah udah pembawaan suaranya bagus itu. Jadi kan ada pembawaan itu, memang suaranya bagus itu. Jadi artinya tidak perlu sengaja belajar apa? Suara. Tetapi di antara kalian mungkin suaranya apa? Palos itu. Suaranya agak cempreng gitu. Sedikit diolah lah gitu. Ya. Kedua, contoh keduanya. Ini Ustadz Didin S1 tafsir, S2 tafsir. Good. Tapi mesti memiliki pengetahuan lain. Untuk apa? Banyak sisi. Contoh, tiba-tiba beliau ini dijadikan asisten dosen umpamanya. Bukan dosen. Asisten apa? Asisten rektor. Kalau dosen udah jadi dosen. Kira-kira ilmu apa yang harus dipelajari? Manajemen, komunikasi, leadership. Sebab ijazahnya S3 tentang tafsir belum memenuhi sisi lain. Maka kalian itu harus mau terbuka dalam ilmu. Supaya apa? Supaya kesempurnaan itu dapat. Tahu nggak Ustaz Abu Qatadah belajar dari bawah pohon, di atas pasir, di sekitarnya ada bomba-bomba bersuara. Yang dipelajari apa? Akidah, fikih, hadis. Dihafal hadis itu. Pas pulang ke Indonesia ternyata tantangannya bukan hanya untuk menjelaskan hadis saja. Tantangannya apa? Memimpin banyak orang,
tantangannya dengan pemimpin Indonesia, tantangannya dengan masyarakat. Ternyata mesti belajar sejumlah pengetahuan untuk menyempurnakan itu. Bagaimana saya bisa ke Papua, bagaimana saya bisa ke berbagai daerah, komunikasi dengan setiap orang, ternyata harus belajar sisi lain. Nah berarti kalian juga sama, belajar tidak bisa terfokus satu ketika harus bisa terbuka. Itu namanya manusia bijak. Kemudian tidak hanya orang itu punya intelektual, tidak hanya punya hafalan, tidak hanya punya pengetahuan, maka mesti belajar untuk yang kedua apa? Insan bajik. Apa yang dimaksud dengan insan bajik itu? Yaitu kesempurnaan moral, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan dari sisi tentang emosional. Kenapa mesti sinergi? Kalian nanti hidup itu akan hidup dengan dunia nyata, akan hidup menghadapi sesuatu yang nyata. Apa yang harus dipersiapkan? Moral, intelektual, kemampuan berpikir, moral dari sisi akhlak. Saya kasih contoh ya buat kalian. Tidak setiap kalian yang dianggap pinter gitu, itu akan sukses. Kalau mentalnya lemah, kalau moralnya lemah. Kasih aja contoh. Kalian dites nih, ketika asesmen diagnosis pertama di asesmen, baik kelas 7 atau kelas 10, dikatakan di atas rata-rata katanya IQ-nya, tapi punya nilai malas gitu. Merasa bangga dengan IQ-nya, merasa bangga dengan hafalannya, tapi malas itu. Biasanya tidak berhasil orang malas itu. Kemudian apa? Tidak mampu mengendalikan emosi, tidak mampu mengendalikan suasana. Contohnya gini, tidak sedikit ya di antara kalian, di antara yang saya tahu dalam dunia pendidikan, anak pinter tapi ada masalah di rumahnya. Akhirnya berhenti belajarnya. Kenapa? Oh, ada masalah di rumahnya. Kenapa? Karena mentalnya lemah, karena mentalnya tidak kuat. Ketika ada masalah dia berhenti belajar. Bahkan saya temukan ada sejumlah anak didik gitu ya, sampai lomba hafalan Quran menang terus itu, tapi kok berhenti belajar? Ternyata mentalnya. Maka kata Imam Syafi'i, rahimahullahu taala, ya, kata beliau apa? 6 tingkatan untuk mencari apa-apa. Yang pertama, zakaun, hirsun, wajihadun, wabulgotun. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, memang kalau ingin hafal Quran, ingin hafal hadis dan menguasai mana-mana di dalamnya, memang ada syarat yang pertama, cerdas. Tapi Imam Syafi'i tidak menganggap cukup cerdas. Beliau menyebutkan 3 sebelum 4 ujungnya. Apa kata beliau? Hirsun. Orang cerdas tapi tidak semangat, tidak mungkin. Orang cerdas semangat tapi tidak juhud, tidak sungguh-sungguh. Makanya harus beda ya. Orang yang belajar itu jangan pakai kaidah umum, sehari 8 jam tidur. Kalau jadi ustadz, kalau tidurnya 8 jam, mana mungkin. Jadi mahasiswa ingin sukses, tidurnya 8 jam, nggak mungkin. Jadi dia harus agak berkurang sedikit dari tidurnya. Saya sering memberi motivasi. Saya alhamdulillah walaupun umur udah 54 tahun, tapi masih mampu membaca setiap hari ya
tidak kurang dari 4 jam. Jadi saya itu kalau pagi-pagi pada subuh jam 5 itu udah pasti di depan laptop membaca buku, menelaah sampai jam 5 pagi. Bukan jam 5 pagi, maaf, jam 7. Kadang jam sampai setengah 8 baru bergerak. Daripada maghrib atau jam 7 pokoknya rata-rata tidur setengah 12 atau jam 12 dan itu masih baca. Jadi tidak mungkin bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu yang sempurna itu dengan leha-leha. Jadi punya mental, punya kegigihan. Kemudian apa? Nilai norma yang kita miliki. Nah, kenapa? Kalian harus paham ya. Belajar dengan norma. Saya kasih contoh sedikit yang nyata. Umpamanya kalian pulang dari Mesir atau dari Yaman, dari mana saja. Apa? Doktor akidah, Masya Allah, doktor fikih, tapi tidak punya kegigihan untuk berdakwah ketika pulang ke Indonesia. Bermanfaat gak ilmu ini? Hah? Berarti apa? Bukan hanya nilai ilmu, tetapi ada nilai semangatnya. Yang kedua, ada nilai semangat tapi gampang terpengaruh dengan kondisi. Hanya disebut Wahabi saja takut umpamanya. Hanya dikatakan oh terindikasi terorisme, sambil belum tahu apa itu terorisme. Dia takut, nggak mau berdakwah. Berarti apa? Punya ilmu tapi tidak punya syaja'ah. Punya ilmu tapi tidak punya rujulah. Itu tidak akan mungkin. Jadi artinya apa? Untuk apa kalian belajar? Belajar kalian agar punya nilai kegigihan, semangat, mental, agar jadi orang kuat. Yang ketiga, untuk apa belajar? Agar menjadi insan yang kreatif, kritis, mandiri. Nah, disinilah mungkin gitu ya, yang saya harapkan juga di sini, bahwa lembaga pendidikan, apalagi mungkin ini perguruan tingginya Zat, ini para mahasiswa ya, yang saya ingin sampaikan sedikit, mungkin kalian gitu ya, belajar ini bukan untuk menjawab soal di kertas gitu, paham nggak? Ini bangunin. Jadi untuk apa belajar? Belajar itu bukan untuk menjawab soal di kertas. Belajar itu agar antum nanti mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan hidup. Saya tidak mengatakan bisa menjawab soal tidak baik gitu. Saya tidak begitu. Tapi ingat ya para mahasiswa, apa relevansinya antum bawa ijazah? Apa relevansinya antum pernah bisa menjawab soal akidah, soal fikih, soal tafsir? Apa faktanya nanti kalian bisa menjawab soal matematika dengan kehidupan nyata? Kasih contoh-contoh yang sederhana. Kalau kalian nanti, saya balik dua, kalian nanti hidup berkeluarga, jangan dulu masalah besar. Kalian bertengkar dengan istri gitu di rumah, diselesaikan dengan apa? Kan bukan dengan hafalan yang lalu. Kalian bertengkar dengan istri, itu tidak akan cerita ijazah kalian, tapi bagaimana kalian bisa mendekati istri, bisa membujuk istri, bisa berkomunikasi dengan istri, bagaimana meluluhkan hatinya, kan gitu. Benar nggak? Sekarang dibalik, kalau ahwatnya hafidhah, Masya Allah, hafidhah, tengkar dengan suaminya, nggak ada pakai cerita. Tahu nggak, Pak, saya itu hafidhah. Enggak,
bagaimana si istri kalian para akhwat bisa menyejukkan hati suami ketika marah, bisa membujuk suami ketika marah kan itu. Sekarang kalian sama juga. Sekarang pulang dari Zad, kuliah di Timur Tengah, pulang lagi ke sini, pulang lagi ke sini, ke Zad. Betul, Zad butuh ijazah, betul. Kata Zad, mana ijazah kamu? Tapi ingat, ijazah kamu kalau datang ke sini nanti itu disimpan di personalia. Buktinya kamu bisa disuruh apa di sini? Gitu. Kalau tidak bisa disuruh, ya disuruh pulang besok walaupun ijazahnya diterima. Saya tidak berkaitan ijazah tidak perlu ya Ustadz, ijazah perlu ya. Tapi buktinya kalian hidup itu bukan hanya untuk bawa itu. Maka berarti kalian di sini belajar, dan saya amanahkan lewat mimbar ini ke Ustadz Didin, bikin kurikulum pembelajaran yang kamu itu supaya bisa mandiri hidup, mandiri berpendapat, bisa tadi kritis kreatif. Kenapa harus kreatif? Bayangkan. Jadi terbayang ya, bapak kalian banyak yang di PHK hari ini. Kenapa? Karena perkembangan teknologi. Kalian nanti akan berseteru, umur kalian sekarang berapa? 15 ya rata-rata yang kelas 7. 14 yang kelas 7 ya. 14. 13 atau 14. 12, 13 itu ya. 12 atau 13. 2030 umur kalian berapa? 2030? Hah? 20-an ya. 20, 19. 2045. Ya. Jadi gini, supaya kalian itu terbayang. Yang nganggur sekarang, generasi Z yang nganggur itu 11 juta. Jadi yang nganggur dari manusia hari ini, generasi Z itu udah 11 juta. Kalau kalian belajar itu hanya bisa jawab soal, bukan berpikir bagaimana nih menjawab persoalan kita. Makanya saya nasihat terakhir gini. Dulu saya ketika pesantren, termasuk ketika saya kuliah di Libya, itu saya tidak merasakan bahwa kuliah di Libya itu adalah akhir kehidupan saya. Dan saya menganggap ilmu hanya di situ. Saya sering ikut seminar. Bahkan seingat saya, seminar-seminar di Jakarta itu sampai saya mimpi dulu. Kalau ikut seminar saya suka begini. Ya Allah, kalau hari ini saya jadi pendengar di seminar ini, mudah-mudahan nanti saya jadi pengisi di seminar-seminar ini. Tapi Allah mengijabah itu, niat-niat itu. Hampir di masjid-masjid yang terkenal dulu saya itu duduk mendengarkan, saya jadi pengisi di Jakarta. Ya setelah saya pulang dari Yaman. Apa yang saya lakukan? Nah ini yang perlu mungkin, ya ini salah satu fakta hidup. Saya itu kalau pulang dari Libya, libur, enggak seperti teman-teman hari ini, enggak seperti Ustadz Didin. Antum sama enggak ya? Kalau libur itu tidur di rumah. Saya kalau libur enggak pernah pulang ke rumah kecuali 2 hari sehari. Apa saya datang ke pesantren? Saya nawarkan apa? Ustaz, bisa saya bantu? Saya ngajar di pesantren itu tidak diupah gitu. Yang penting saya bisa berakselerasi dengan ilmu yang pernah didapatkan. Dan itu hidup. Hidup. Ngapain kita ngumpulin ilmu tidak digunakan? Ngapain kita kuliah hanya untuk dapat ijazah? Setelah dapat ijazah mau apa? Nah ini. Jadi kalian kata dari sini. Kalau kalian ada kesempatan pulang libur, Pak, boleh saya jadi imam enggak gitu. Kalau antum walaupun baru kelas 7, wah udah alhamdulillah di sini udah hafal setengah juz. Hafal 1 juz. Boleh antum bilang ke ketua DKM, Pak, boleh nggak saya jadi imam?
Untuk apa? Menanamkan keberanian, menanamkan bisa. Kenapa? Karena tidak semua ilmu, banyak orang yang tidak bisa menyampaikan ilmu itu. Apa? Belajar public speaking, keterbiasaan. Karena namanya hidup itu dari biasa. Bahkan para santri yang saya cintai, saya itu tahu nggak, dulu saya suka nguntit kiai, nguntit ustad. Punya ada ustad kemana? Oh, ustad boleh saya ikut? Untuk apa? Saya tidak apa, cuma nongkrongin gini. Oh gini ya, cara ketemu dengan orang kaya seperti ini, cara ketemu dengan orang, cara ngobrolnya begini, dari mana mulainya kalau minta bantuan. Kan mungkin kalian nanti akan jadi mudir ini, jadi kepala sekolah, butuh bantuan kepada orang, gimana cara komunikasinya. Nah itu belajar. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kalian semua di sini bahwa belajar itu bukan hanya mengumpulkan materi, itu bagian dari belajar dan itu sangat penting. Tapi kita hidup bukan hanya untuk itu. Nah, jadi kalau kalian itu paham untuk apa kita belajar, belajar adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Belajar adalah kebutuhan kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah tanpa belajar. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa belajar. Maka mestinya belajar itu sesuatu yang membuat kalian enjoy, membuat kalian nyaman, membuat kalian itu tumakninah belajar itu. Seperti para ulama terdahulu merasakan lezatnya belajar. Kenapa? Karena para ulama dulu itu merasakan manfaat dari belajar. Sebagai kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan, kalian tahu nggak kenapa Allah memuliakan hudhud dan Allah menceritakan hudhud dalam Quran? Ya, coba kalian belajar akidah dari hudhud lah. Hudhud itu binatang yang punya intelektual. Kalau menurut sebagian para ulama tafsir, masya Allah di sini adalah zad, jurusan tafsir. Para ulama tafsir mengatakan kenapa Nabi Sulaiman mencari hudhud. Satu alasannya karena hudhud itu insinyur, binatang yang tahu di mana mata air berada. Maka Sulaiman mencari hudhud karena ingin menunjukkan di mana tempat air untuk mengumpulkan bala tentara. Yang kedua, kata para ulama, karena memang Nabi Sulaiman itu menjadi leader, artinya seorang pemimpin, raja yang harus mampu untuk mendeteksi semua bawahannya. Jadi kalau antum ingin belajar kepemimpinan, belajar dari kisah Nabi Sulaiman salah satunya. Kemudian poin yang sangat pentingnya itu, coba kalian kenapa hudhud diceritakan? Satu, fisiknya kuat, ya, dari Palestina ke Ratu Saba itu 2000 km, jadi terbang 4000 km. Yang kedua, hudhud itu punya nilai kejujuran. Dia memberitakan, kata dia, ya, yaitu memiliki berita yang meyakinkan. Yang ketiga, memiliki nilai intelektual. Coba kata hudhud, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'maluhum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi apa yang jadi kelebihan hudhud? Tahu tentang syirik, tahu tentang tauhid, plus tahu tentang argumentasinya. Kata hudhud, saya mendapatkan seorang raja, mendapatkan satu kerajaan yang pemimpinnya wanita, dia memiliki harta yang banyak dan singgasana yang mewah. Tapi sayang, kata hudhud, mereka menyembah matahari dan tidak menyembah Allah. Lalu kata hudhud, mestinya menyembah Allah. Siapa Allah itu? Disebutkan sifatnya, zat yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit, zat yang mengeluarkan segala sesuatu dari bumi, yang mengetahui perkara yang nampak, mengetahui perkara yang tersembunyi. Dialah Allah Rabbul Arsyil Azim. Jadi bayangkan sejauh mana intelektualnya hudhud
dan sejauh mana bodohnya sebagian manusia yang menyekutukan Allah. Jadi Allah menceritakan hudud karena nilai intelektualnya. Kira-kira kalian, kita bisa nggak berhujah seperti hudud? Ya kayaknya pintar hudud ketimbang kalian. Ya, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa belajar setelah hari ini tidak boleh jadi beban kalian. Ya, bisa nggak belajar tidak jadi beban? Hah? Bisa nggak belajar itu jadi satu kenikmatan? Aduh, nikmat belajar ini. Aduh, kalau tidak ada belajar, kalau bisa mah jangan ada libur gitu. Itu. Jadi belajar itu sampai ke Ustadz, jangan ada libur lah gitu. Kenapa? Rindu belajar. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Manindahu soal. Ya. Kum. Ayo berdiri. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Ahlus sunnah wal jamaah. Hadhil kalimah murakkabah min kalimatain. Ahli sunnah, ahlul jamaah. Tapi kita bikin sederhana dulu. Ahli sunnah wal jamaah. Limadha yusammuna ahli sunnah? Li'annahum yatamassakuna bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yutabbiquna fi hayatihim wa yad'una an-nasa ilaiha. Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Dikatakan ahli sunnah mestinya ada tiga. Yang pertama karena komitmen dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yutabbiquna fi hayatihim. Jadi yutabbiqunaha fi hayatihim. Kemudian yang kedua mengimplementasikan atau menjadikan sunnah itu dalam sistem kehidupannya. Jadi bukan hanya dalam arti komitmen meyakini, bukan sekedar mempercayai, tetapi mentatbik dalam kehidupannya. Ya seperti contoh-contoh sederhana tadi ketika mendengar kata Rasul kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dari hal kecil, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk ke WC baca doa, itu sunnah, bagian dari sunnah. Dan sunnah ini mencakup umum. Sunnah itu akidah, sunnah itu ibadah, sunnah itu siasah, sunnah itu adalah muamalah, sunnah itu adalah akhlak. Yang penting sunnah itu din Nabi SAW, agama Nabi SAW.
Yang ketiga, kenapa dikatakan ahli sunnah juga? Ahli sunnah itu orang-orang yang menyeru orang lain kepada sunnah. Makanya 3 hal tidak dipisahkan: komitmen, mengamalkan, mendakwahkan. Jadi kalau kita jadi ahli sunnah itu tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi orang yang luas ilmu. Apa yang kita tahu tentang sunnah disampaikan ketika kita tahu. Balighu anni walau ayat. Yang kedua, kenapa dikatakan ahlul jamaah? Li'annahum istama'u 'alaiha. Karena ahlu sunnah itu berjamaah di atas sunnah itu. Walaupun hari ini lil asab, walaupun hari ini terkadang ada sesuatu, ada istilah katanya ahlu bid'ah, ahlul istima', ahlu sunnah, ahlul furqah. Kalau ahlu bid'ah senangnya bersatu, kalau ahlu sunnah senangnya berbeda. Jangan ya di Cianjur. Saat ini ahlu sunnah itu seringnya ikhtilaf gitu. Mestinya ahlu sunnah, ahlu jamaah gitu. Jadi dan itu harus dibuktikan oleh ustadz-ustadz di Cianjur yang mengklaim ahlu sunnah gitu. Nah, tapi kenapa dikatakan kalau salafi bagian dari nama ahlu sunnah ya. Salafi itu nisbat ila salaf. Jadi orang yang menisbatkan agamanya kepada salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi salafi itu atau salafiyun, salafiyah adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya. Nisbatkan diri itu dalam beragama, dalam berakidah, mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Adapun Wahabi itu penamaan yang belum saya tahu gitu sebenarnya. Karena dalam literasi tidak ada Wahabi. Ya, Wahabi itu penisbatan. Kalau dalam sejarah ya, kenapa ada istilah Wahabi? Wahabi ini diistilahkan untuk 2 istilah gitu. Istilah yang pertama adalah nisbat kepada firqah dari kaum Khawarij, yaitu Ibnu Rustum yang ada di kalau sekarang Maroko gitu. Dan itu salah satu firqah dari firqah Khawarij, yukaffirul muslimin, mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin ya, dan itu tentunya adalah aliran menyimpang. Yang kedua, Wahabi itu diidentikan dengan Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahab ya, yaitu ulama di antara ulama ahli sunnah Wahabi. Tetapi ahli sunnah sendiri tidak ada yang menisbatkan diri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya Syekh bin Abdul Wahab itu ulama di antara ulama ahli sunnah wal jamaah ya. Dan tentunya At-Tamimi, beliau dari Bani Tamim, dari ya kita sekarang Saudi Arabia gitu ya. Kemudian beliau adalah mengarang buku-buku yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari sebagai sumber pemahaman, baik berkaitan dengan fikih, baik berkaitan dengan akidah, dan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi kita tidak diajukan untuk nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena ciri ahli sunnah itu, ahli sunnah la yatasamma wa la yantasib ila rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ila ismil Islam atau ila ismi sunnah. Catat ya, ciri ahlu sunnah itu adalah orang yang tidak bernama dan tidak berintisab, tidak bernama kecuali dengan nama Islam, tidak intisab kecuali intisab kepada Islam atau kepada makna yang menunjukkan kepada Islam dan sunnah ya, seperti firqah najiyah, Taifah Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak memiliki nama-nama yang lain ya, tidak intisab kepada nama-nama ya dengan nama-nama lain seperti umpamanya Murji, Jahmi, I'tizali dan yang lainnya. Ahlus Sunnah itu intisabnya kepada Islam saja, intisabnya kepada Islam
atau yang menunjukkan makna Islam, intisabnya kepada sunnah, tidak intisab kepada yang lain, atau yang menunjukkannya kepadanya. Seperti tadi firqatun najiyah. Apa itu firqatun najiyah? Artinya kelompok yang selamat. At-taifah mansurah. Kemudian ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada lagi? Boleh? Ini masih ada 1-2 menit lagi. Man indahu su'al? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ingin mengetahui Pak Musa terkait misalnya tentang masalah kita yang urusan zakat. Bagusnya itu kita tinggal misalnya jauh untuk mencari relasi seperti kita juga atau di kampung sendiri, atau langsung pulang ke rumahnya tanpa bekal, ya tawakal aja misalnya. Berdakwah. Relasi dulu, apapun lagi misalnya kita beralasan kita tinggal di jauh dulu untuk mencari relasi dulu sebelum kita membangun makan sendiri misalnya di kampung. Iya. Atau kita langsung pulang ke rumahnya, tawakal gitu. Iya. Iya. Itu kalau itu relatif ya, tidak bisa jadi satu jawaban. Artinya sekarang kalau orang yang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku, apa yang baik di Jawa dulu gitu? Atau gimana? Sebenarnya tidak bisa untuk dikatakan harus di sini dulu atau enggak. Itu tentunya jawabannya tidak demikian. Tapi saya mungkin lebihnya begini gitu, bahwa kalau antum ingin memimpin ya, kayak tadi mungkin yang tiba-tiba ingin berdakwah gitu ya, ingin nanti bikin ma'had, memang harus punya 5 skill, atau ya 5 skill ini setelah antum paham agama lah gitu. Antum udah S1 jurusan tafsir ya. Dalam hidup ya memang kalau orang punya 5 skill itu bisa hidup. 1, konseptual skill, terbiasa membuat konsep. Contohnya antum kan tadi mau bikin sekolah, berarti harus punya kemampuan mengkonsep. Yang kedua, technical skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya technical skill ini contoh antum ingin berdakwah dari berbagai sisi, tahu IT, penggunaan laptop, penggunaan media gitu ya. Karena tidak mungkin antum nanti tiba-tiba ke sana tanpa bisa itu. Yang ketiga, human skill. Nah, ini berat. Human skill itu tentang personal, nilai kepribadian yang utuh. Apa? Interpersonal, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa, kemampuan berliterasi, berrelasi. Intrapersonal, membangun jiwa yang gigih, tangguh, sabar, tidak baper gitu. Yang keempat, managerial skill, jadi tahu tentang manajemen. Yang keempat, yang kelima, leadership skill. Nah, mestinya 4 tahun antum belajar itu harus belajar sisi itu gitu. Karena kuliah itu sebenarnya
bukan hanya untuk mengumpulkan nilai pengetahuan. Jadi nilai itu harus didapat. Nah, oleh sebab itu ya dalam kuliah gitu mestinya terbiasa tadi membuat konsep, terbiasa dengan kegiatan-kegiatan manajemen, terbiasa dengan kegiatan-kegiatan komunikasi ya, dan Zat bisa berkolaborasi dengan dunia dakwah sekitar Cianjur ya untuk bangun itu gitu, skill itu ya. Tapi kalau saya sarankan antum kalau pengen pulang gitu ya, seperti ke daerah gitu, antum belajar dulu di banyak sekolah yang sedikit maju gitu. Antum bisa izin gini, saya ada kota dah, bisa nggak? Ana di sini 2 tahun, boleh. Iya. Untuk belajar apa? Ya belajar. Pokoknya antum pingin bikin sekolah di sana, sambil ngajar. Jadi pembantunya kepala sekolah. Nanti kesana kayak gini ya, ngurus ini administrasi, ngurus siswa seperti ini, ngurus administrasinya. Sehingga pulang ke sana jangan pakai ilmu tawakal ya. Tawakalnya boleh, tapi jangan pakai ilmu itu. Wallahu alam ya. Jadi belajar dulu lebih baik, apalagi kalau ingin dengan tantangan-tantangannya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, siap enjoy? Siap nikmat belajar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.